warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah Yasmin Sektor 6 yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu, masih melanjutkan tema kita terkait dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang kita kemarin sudah bahas sampai Nabi Yusuf dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian ketika dalam sumur, maka Nabi Yusuf diketemukan oleh sekelompok kafilah yang melakukan perjalanan untuk berniaga ke negeri Mesir. Waja'at sayyaratun fa'arsalu walidahum fa'adla dalwa qala ya busra hadha gulam wa asarruhu bido'ah wallahu alimu bima ya'malun wa syarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Diketemukan oleh sekelompok kafilah yang akan berniaga ke Mesir. Mereka begitu bergembira pas ketika salah satu dari kelompok itu untuk mengambil air ke dalam sumur. Pas diangkat ternyata ada seorang anak muda yang di situ mereka merasakan mendapatkan sesuatu yang berharga untuk dijadikan tambahan di dalam berniaga mereka. Wasyaruhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Disitulah mereka akan menjual Nabi Yusuf ini bithamanin bakhsin darahim, dengan harga yang murah. Bakhsin darahim ma'dudah, beberapa dirham saja. Wa kanu fihi minaz zahidin, karena mereka adalah orang-orang yang zuhud. Jadi di situ para kafilah itu tidak melihat tentang keistimewaan Nabi Yusuf. Ini banyak hal, bisa jadi memang Allah tutupi keistimewaan Nabi Yusuf itu. Yang kedua, mereka tertutupi dengan ambisi untuk mendapatkan uang sampai mereka tidak lagi memperhatikan tentang Nabi Yusuf. Makanya disebut dengan wakanu fihi minaz zahidin. Dan mereka kelompok itu termasuk orang-orang yang zuhud. Jadi zuhud itu ketidaktertarikan terhadap sesuatu yang biasanya orang tertarik. Itu zuhud biasanya. Jadi ketidaktertarikan terhadap sesuatu yang biasanya orang tertarik, karena dia lebih tertarik terhadap sesuatu yang lain. Itu namanya zuhud. Jadi dia lebih tertarik terhadap harta, terhadap harga, terhadap keuntungan yang akan didapat, sehingga dia tidak lagi melirik tentang kelebihannya Nabi Yusuf. Itu zuhud makanya.
Makanya kata Imam Malik itu kan juhud itu kan ada tingkatannya. Ada yang meninggalkan yang haram karena tidak tertarik kepada yang haram, dia tertarik kepada yang halal. Ada juga jangankan yang haram, dia meninggalkan yang subhat. Ada juga kata Imam Malik dia meninggalkan yang halal. Meninggalkan yang halal jika yang halal itu menyebabkan dia lalai kepada Allah, lalai di dalam taat, lalai dalam ibadah. Itu tingkatan juhud namanya. Ya. Ada yang meninggalkan yang haram, itu juga juhud. Itu level yang paling rendah. Ada juga dia bukan yang haram saja, yang subhat pun dia tinggalkan. Itu level kedua. Ada level yang ketiga, juhud itu apa? Dia meninggalkan yang halal jika yang halal itu apa? Melalaikan dia, menghalangi dia, menyebabkan apa? Dia lalai dan terhalang dalam ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia lebih tertarik terhadap sesuatu yang lain sehingga dia tidak tertarik terhadap itu. Jadi juhud itu bukan meninggalkan dunia sebetulnya. Bukan meninggalkan dunia. Jadi ketertarikan dia terhadap amalan akhirat, ketertarikan dia terhadap sorga menyebabkan dia tidak terlalu tertarik terhadap apa? Terhadap dunia. Jadi begitu zuhud itu. Nah sama kafilah ini dikatakan kanu fihi minaz zahidin. Jadi dia itu termasuk kelompok yang zuhud. Kenapa? Dia tertarik, tergoda, dia berambisi untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan harta dari penjualan ini. Kemudian dia tidak sempat lagi memperhatikan terhadap Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf tidak terlihat keistimewaannya di pandangan para kafilah itu. Nah, gitulah biasanya. Makanya orang yang gampang tertipu dengan bisnis-bisnis itu biasanya begitu. Makanya bisnis yang menipu itu biasanya apanya? Untungnya nggak kira-kira gitu. Untungnya nggak kira-kira. Dengan hanya invest sekian, keuntungan sekian. Orang yang sudah tertarik dengan keuntungan itu, orang sudah tertarik dan berambisi mendapatkan laba yang besar itu, udah lagi tidak berpikir apa? Berpikir rasional. Makanya dia gampang apa? Gampang tertipu. Makanya orang yang gampang tertipu ketika dia diiming-imingi dengan sesuatu itu biasanya karena cintanya terhadap dunia itu berlebihan. Tapi orang yang tidak berlebihan, orang yang tidak terobsesi dan berambisi itu biasanya dia berpikirnya apa? Berpikirnya dia matang, dia normal berpikirnya, ya, dia tenang berpikirnya, sehingga dia tidak gampang tertipu, ya, tidak gampang orang itu dibohongi gitu, karena dia berpikir seperti itu. Nah jadi begitu. Jadi kita cerita sampai dicemplunginya Nabi Yusuf ke dalam sumur, dan Nabi Yusuf akhirnya dibawa oleh kabilah itu untuk dibawa diperdagangkan ya di Mesir. Nah ketika dibawa untuk berdagang ataupun dijual ke Mesir, maka pada saat itu raja melihat tentang dagangan ini. Pas dilihat ternyata raja memiliki ketertarikan yang sangat luar biasa, ya, memiliki ketertarikan yang sangat luar biasa kepada Nabi Yusuf alaihissalam ini. Maka pada saat itu raja itu menawar, ya, untuk membeli barang dagangan ini. Dibelilah oleh raja, tanpa ditawar dibeli oleh raja. Maka raja menyerahkan Yusuf ini ke istrinya sambil dia berkata, akrimi maswaya asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu waladan. Disinilah kalau kata siapa? Abdul Karim Zaidan itu, Allah memberikan kelembutan kepada hati raja. Yang kedua, raja ini memiliki feeling yang sangat kuat ya tentang Nabi Yusuf ini. Jadi seorang pemimpin itu memang begitu, Pak. Feelingnya harus kuat, Pak. Instingnya harus kuat, firasatnya harus kuat. Makanya begitu raja membeli Yusuf itu dari pedagang itu, tidak ditawar lagi. Kemudian raja mengatakan, akrimi maswaya, berikan dia tempat yang baik, kedudukan yang baik bersama kita, atau angkat dia untuk menjadi anak kita, asa ayyan fa'ana, barangkali nanti suatu saat dia menjadi orang yang paling bermanfaat bagi kita. Itulah firasat seorang apa? Seorang pemimpin.
Makanya kemarin saya bilang, ya, firasat itu kan ada 3 ya, kata siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ya, dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan begitu. Ya, 1 firasat yang berdasarkan keimanan, firasatnya para nabi, seperti firasatnya Nabi Yakub sebetulnya ya, ketika dia tidak memberikan izin kepada saudara-saudaranya untuk membawa Yusuf karena dia sudah punya firasatnya kuat, tapi bujukan anaknya yang lain jauh lebih kuat. 1. Yang kedua, Nabi Yakub tidak mau mereka semakin cemburu terkait dengan Nabi Yusuf. Akhirnya kan apa yang dipirasatkan oleh Nabi Yakub itu betul-betul terjadi. Nabi Yusuf ternyata betul-betul dilemparkan, ya, dicelakai oleh mereka semuanya. Nah, ini berdasarkan iman. Seperti firasatnya Rasulullah ya. Rasulullah sering mengatakan, ya, sayati alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman kepada umatku, sayati ala ummati zaman yafirruna minal ulama, mereka itu akan lari daripada yafirruna minal fuqaha, akan lari dari para ulama dan ahli fikih. Ya, maka Allah akan apa? Menurunkan, menimpakan kepada mereka apa? 3 penyakit, 3 bencana. 1, diangkat keberkahan dari kasab-kasab mereka, yarfa'ullah barokata min kasbihim. 2, yusallitu alaihim sultanan zolima, diberikan kepada mereka pemimpin yang zolim. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, banyak yang meninggalkan dunia tanpa membawa iman. Dan begitu Rasulullah. Ya, sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan datang suatu zaman kepada umatku mereka semuanya lari dari ulama dan ahli fikih. Ya, lari dari ulama dan ahli fikih. Maksud lari itu sudah tidak lagi mereka bertanya kepada mereka, para ulama dan ahli fikih. Tidak lagi ulama dan ahli fikih itu dijadikan rujukan, maroji di dalam memutuskan masalah-masalah mereka. Apa kalau sudah terjadi seperti itu? Maka 3 bencana muncul. 1, diangkat keberkahan dari usaha kita. Ya, usaha masyarakat itu diangkat. Yarfa'ullah barokata min kasbihim. Yang kedua apa? Wa yusallitu alaihim sultanan zolima. Orang itu akan diberikan pemimpin yang zolim, yang tidak cinta rakyatnya, rakyat tidak cinta terhadap pemimpinnya. Ya, dan yang ketiga yang paling mengerikan apa? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Banyak yang keluar dunia tanpa membawa iman. Nah, ini namanya firasat Rasulullah SAW yang berdasarkan keimanan, berdasarkan wahyu, dan itu bisa terjadi itu ya. Itu firasat berdasarkan iman. Yang kedua berdasarkan apa? Berdasarkan medis, berdasarkan kesehatan, ya. Jadi bisa saja dokter mengatakan bahwa orang ini usianya tidak akan lama lagi, ya. Orang ini akan begini. Sah dokter mengatakan begitu, karena dia mengatakan begitu berdasarkan ilmunya, berdasarkan medis. Walaupun apa yang dipirasatkan dokter belum tentu apa? Benar dan kejadian. Karena bicara tentang kematian adalah merupakan takdir siapa? Takdir Allah. Tapi dia kan artinya berdasarkan medis dan ilmu yang dia kuasai, dia boleh saja berfirasat begini itu. Itu namanya berdasarkan medis. Nah, ada juga yang ketiga, firasat berdasarkan riyadhah. Berdasarkan riyadhah, berdasarkan pelatihan. Ya, berdasarkan kita latihan. Ya, dengan puasa yang sering, dengan zikir yang sering dan banyak, dengan baca Quran yang sering dan banyak, dengan qiyamul lail yang sering dan banyak, itu bisa melahirkan apa namanya? Firasat yang begitu tajam dalam diri kita untuk memandang sesuatu. Karena kata Umar bin Khattab apa? Ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Ya, takutlah kepada firasat orang beriman karena dia melihat dengan cahaya Allah, bukan semata-mata dengan cahaya apa? Dengan mata kasatnya, dengan mata atau dengan indera matanya. Nah, di sini siapa? Raja memiliki firasat yang begitu tajam. Dia melihat ada sesuatu yang berbeda
Ini adalah bukan manusia biasa, tidak seperti manusia pada umumnya. Maka raja langsung dibeli dan dia minta kepada istrinya untuk memberikan kedudukan yang baik, kedudukan yang tinggi, bahkan kalau bisa angkat dia menjadi anak angkat kita, karena suatu saat pasti dia akan memberikan manfaat kepada kita. Tambah raja itu kan tidak punya keturunan, memang tidak punya anak. Nah, jadi begitu dibawa. Jadi berbeda ya. Jadi satu, ketika ketemu oleh kafilah, dia tidak melihat sesuatu yang berbeda dari Nabi Yusuf, tapi ketika raja yang melihat ada sesuatu yang berbeda dari dirinya Nabi Yusuf. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian akhirnya maka Nabi Yusuf tinggallah di istana. Ya, dia masuk ke istana, dia tinggal bersama raja, tinggal bersama istrinya. Lama kelamaan, karena sudah berada di istana, pakaiannya sudah mulai diganti dengan pakaian-pakaian istana. Mulai dia berbenah diri, mulai dia kelihatan keelokannya, ketampanannya mulai kelihatan. Ya, di situ luar biasanya Nabi Yusuf semakin menyebabkan Zulaikha tergila-gila lah istilahnya ya. Biasalah ketika udah masuk istana, ya dia sudah mulai berbersih diri, pakai pakaian yang baik, ya dia sudah mulai kelihatan tuh, kelihatan tampannya, kelihatan gagahnya, kelihatan eloknya. Nah, disitulah Zulaikha mulai apa? Mulai tertarik kepada Nabi Yusuf. Nah, disinilah terjadi ketertarikan itu, menyebabkan dia mendorong dirinya untuk bisa menguasai Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika Mi'raj, ya, saya pernah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj dia dipertemukan oleh Allah dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, dan Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, kata Rasulullah SAW bahwa Nabi Yusuf itu diberikan setengah dari ketampanan penghuni sorga, ya. Jadi Nabi Yusuf itu kata Rasulullah annahu u'ti nisfa hasan, dia diberikan setengah ketampanan dari penghuni sorga. Jadi Rasulullah pernah melihat Nabi Yusuf. Ya, para sahabat bertanya kepada Rasul, ya, bagaimana wajahnya Nabi Yusuf? Kata Rasul annahu u'ti nisfal hasan, dia dikasih setengah ketampanan penghuni sorga. Jadi setengahnya aja penghuni sorga itu kayak begitu, Pak, ya. Gimana kalau poolnya gitu? Nah, gimana kalau poolnya? Jadi bapak-bapak ini, ibu-ibu, kalau masuk sorga nanti tampannya lebih tampan daripada siapa? Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf baru setengah. Kalau bapak-bapak masuk sorga itu full nanti ketampanannya 100%. Wah, ini lebih dahsyat lagi nantinya. Yang setengah saja sudah seperti itu, apalagi fullnya. Nah, ini kan luar biasa, ya. Nah, kelihatan. Maka dalam kondisi seperti itu, disinilah mulai, ya, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Jadi Zulaikha sudah tidak lagi bisa memendam tentang apanya, asmaranya gitu, memendam keinginannya untuk memiliki Yusuf dan menguasai Yusuf. Maka warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi, mulai di situ Zulaikha apa? Dia merayu, membujuk Nabi Yusuf alaihissalam agar mau untuk bergaul dengan dirinya. Dimasukkan, raja lagi ada dinas keluar, pintu-pintu dikunci, wa ghallaqatil abwab, semuanya dikunci, kunci dipegang, ya, kunci dipegang. Pas dipegang, haytalak, kemari Yusuf, mau kemana kau pergi? Kunci kupegang, semuanya sudah ditutup, semuanya sudah dikunci, nggak ada tempat lari, nggak ada tempat keluar, gitu. Tapi apa yang terjadi, Bang? Nabi Yusuf tetap berlari, lari ke pintu ini ditutup, pintu ini ditutup, terus jendela ini ditutup. Tapi anehnya, padahal Zulaikha itu sudah yakin bahwa semua pintu sudah dikunci dan kuncinya dia pegang. Anehnya dia tetap mengejar gitu. Kan harusnya kan dia tenang aja, Pak. Yusuf, kemana kau lari? Kabur, nggak bakalan bisa. Kuncinya aku pegang, semuanya aku kunci rapat-rapat.
Harusnya kan nggak perlu mengejar, nggak perlu lari dia. Dan Nabi Yusuf pun sebetulnya karena sudah dikunci, sudah rapat, dia pun harusnya apa? Pasrah gitu loh ya, diam aja. Ya nggak ada tempat keluar nih, nggak ada tempat kabur nih, udah dah diam aja. Nabi Yusuf lari, tapi Siti Juleha pun tetap masih mengejar. Kira-kira apa pelajaran dari ini? Kira-kira satu, Nabi Yusuf walaupun tahu bahwa semuanya tertutup, semuanya terkunci, tapi dia tetap berlari. Ini Nabi Yusuf ada akhadha bil asbab, akhadhu bil asbab, dia tetap menempuh jalan usaha dia. Kepalanya, di otaknya mungkin sudah berpikir tertutup semua, tapi Nabi Yusuf tetap ikhtiar gitu loh, tetap berusaha, tetap mencari sebab, mencari kausalitas. Yang penting lari aja dulu gitu. Walaupun di kepalanya dia sudah tahu kalau semua pintu dan jendela tertutup, terkunci rapat. Ini kita kadang-kadang begitu, Pak. Jadi kalau misalkan menurut kepala kita itu sudah buntu, menurut kepala kita sudah tidak mungkin, menurut kepala kita mustahil, tetap usaha itu harus ditempuh gitu loh. Usaha itu harus ditempuh. Sebab musabab itu harus ditempuh. Karena ada sesuatu yang di luar daripada kapasitas kita, ada sesuatu yang di luar jangkauan kita. Mustahil itu kan dalam pandangan kita, Pak. Dalam pandangan Allah ada nggak sesuatu yang mustahil kira-kira? Nggak ada. Nabi Musa misalkan ya, dikejar sama Firaun itu. Ketika dikejar sama Firaun, di depannya adalah lautan terbentang luas. Di belakangnya adalah Firaun dengan bala tentaranya. Artinya ini jalan buntu gitu loh. Jalan buntu bagi Nabi Musa dan juga orang-orang yang beriman kepada, jalan buntu. Tapi ketika jalan buntu itu terjadi dalam pandangan manusia, Nabi Musa itu sholat 2 rakaat. Kemudian dia apa? Dia berdoa kepada Allah. Apa salah satu doanya Nabi Musa dalam kondisi kepepet itu apa? Allahumma lakal hamdu, ya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustakab wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Itu doa Nabi Musa ketika dalam kondisi kepepet dan buntu. Jadi ada yang mengatakan dia langsung berdoa, ada yang mengatakan Nabi Musa sholat dulu. Sholat dia 2 rakaat, kemudian dia berdoa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala pujian, wa ilaikal mustaka, dan kepadamu aku mengadu, wa antal musta'an, dan engkaulah tempat aku meminta pertolongan, la haula wa la quwata illa billah. Setelah itu apa yang terjadi? Allah wahyukan kepada Nabi Musa, idrib bi'asokal bahar, lemparkan tongkatmu ke laut, tak dilemparkan, pecah, terbelah 2, dia bisa menyeberangi. Begitu Pak, makanya doa itu dahsyat. Jadi Nabi Musa ini doa dalam kondisi kepepet Pak, buntu dalam pandangan kita, mentok dalam pandangan kita. Ini doanya salah satunya apa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Doa Nabi Musa. Selesai dia berdoa, apa? Terbelah. Ada perintah, lemparkan tongkatmu ke laut. Dilemparkan, terbelah. Nah, jadi kalau misalkan kita dalam kondisi kepepet, buntu, mentok dan mustahil, selalu tetap usaha. Karena wilayah kita wilayah usaha, Pak. Ya, wilayah kita adalah wilayah usaha. Ya, kita harus tahu mana wilayah kita, mana wilayah Allah, ya. Wilayah kita mana, wilayah Allah mana. Kita kan sering mengatakan begini, Pak. Ya, Masya Allah, ya, la quwata illa billah. Kita juga sering mengatakan apa? Qadarullah. Kan kita sering Masya Allah. Apa arti Masya Allah? Ma apa yang sya'a, menghendaki, Allah kan terjemahnya begitu. Apa yang dikehendaki Allah gitu. Masya Allah. Saya tanya kira-kira apa kandungan dari kalimat itu? Kenapa kita sering mengatakan Masya Allah? Kenapa kita sering mengatakan Qadarullah? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kenapa kita mengatakan Masya Allah? Kenapa mengatakan itu? Qadarullah, kenapa kita mengatakan itu?
itu kan maknanya kan dua, Pak. Satu, kenapa kita mengatakan Masya Allah? Artinya ada sesuatu di dunia dan dalam hidup kita, sesuatu yang di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita, di luar kapasitas kita, tetapi itu tetap berada dalam jangkauan siapa? Allah. Kan Masya Allah apa yang Allah kehendaki, qadarullah apa yang telah Allah takdirkan. Artinya ada sesuatu yang di luar jangkauan kita, makanya kita bilang Masya Allah, makanya kita bilang Insya Allah gitu loh. Ini menunjukkan adanya sesuatu di luar jangkauan kita, makanya kita bilang Masya Allah, Allah yang menghendaki. Tapi walaupun di luar jangkauan kita, tapi itu berada dalam jangkauan siapa? Jangkauan Allah. Nah itu Nabi Yusuf mentok, dia tahu semua terkunci rapat, kuncinya dipegang Zulaikha, tapi tetap dia berusaha, tetap dia lari. Kenapa? Dia tetap mengambil jalan-jalan sebab itu. Tapi anehnya juga, Zulaikha yang tahu dia yang nguncinya sendiri, dan dia pastikan bahwa pintu itu semuanya terkunci, dia pegang kuncinya, tapi dia tetap mengejar berlari gitu loh. Harusnya kan dia nggak perlu lari, nggak perlu ngejar, tapi kenapa dia terus berlari? Inilah kejahatan, inilah keburukan, inilah kezaliman. Serapih apapun, sebunyi apapun, sehebat apapun makar yang dilakukannya, tetap akan memunculkan kewaswasan ke dalam dirinya, sehingga dia khawatir pasti ada celah sehingga Yusuf bisa kabur. Kejahatan begitu, Pak. Kejahatan itu begitu, sebunyi apapun, serapih apapun, sesistematis apapun pelakunya, pasti dia tidak akan apa? Tidak akan tenang. Pasti dia tahu. Harusnya dia tenang, santai aja gitu loh. Kenapa dia tetap berlari? Karena dia merasakan khawatir ada yang belum terkunci kayaknya. Khawatir ada yang ini, padahal dia sudah pastikan semuanya terkunci. Kejahatan itu begitu. Ya, serapi apapun kejahatan itu begitu, pasti akan memunculkan ke apa? Ketidaktenangan. Makanya ketika Rasul ditanya apa itu keburukan, ketika ditanya apa itu dosa, apa itu kebaikan, apa kata Rasul? Mahaka fin nafsi wa taradada fi sadri. Keburukan itu sesuatu yang terbesit di dalam diri kalian, kemudian hati menolak gitu. Hati menolak. Makanya orang yang berbuat jahat itu pasti sembunyi-sembunyi. Artinya dia tahu kalau itu adalah apa? Kejahatan. Nggak ada orang yang berbuat jahat terang-terangan, kecuali udah error banget gitu. Pencuri kan sembunyi-sembunyi, penipu sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena dia tahu kalau itu adalah apa? Kejahatan. Karena hatinya tahu. Tapi nggak ada orang yang misalkan kita mau melakukan kebaikan sembunyi-sembunyi. Bapak mau kemana? Kok sampai susulumputan gitu sih? Mau ke Masjid Al-Falah, mau ngapain? Mau ngaji, Pak. Kok sampai ke sana gitu, nipir gitu loh. Kenapa? Nggak ada kayak begitu. Kenapa? Karena yang namanya kebaikan itu ada sesuatu yang terbesit di dalam jiwa kita, hati kita, kemudian hati kita, dada kita menerima itu dengan tenang. Makanya kata Rasul, tanya kepada dirimu, minta fatwa kepada hatimu gitu. Ya, apakah ini baik ataupun buruk? Ketika apa yang terbesit di hati kita, terbesit di jiwa kita, kemudian hati menolak, itu buruk. Tapi sesuatu yang terbesit di jiwa kita, kemudian hati tenang dan lapang ketika mengerjakannya, itulah yang disebut dengan apa? Kebaikan. Kan begitu kata Rasulullah SAW. Makanya hati itu harus tetap dicuci, ya, harus tetap dibersihkan. Kenapa? Karena nanti dia adalah merupakan pemberi fatwa terbaik, ya, kepada diri kita. Nah di situ itu kejahatan. Jadi dia warawadatul lati wa bi baitiha. Jadi perempuan ini yang menggoda. Makanya dalam Quran itu ada 4 model perempuan, ya. Ada 4 model istri lah. Satu, ada istri yang penggoda, ya. Seperti di sini adalah istri penggoda, ya, digambarkan oleh Zulaikha, ya, menggoda Nabi Yusuf padahal dia sudah punya suami gitu. Goda dia. Zulaikha itu cantik, Pak. Sebetulnya Nabi Yusuf itu satu, posisinya dia kan bukan siapa-siapa, Pak, sebetulnya saat itu. Yang kedua, di negeri orang. Di negeri orang. Yang ketiga, yang merayu dia, yang menggoda dianya kan sosialita lah. Orang yang cantik punya kedudukan.
ya. Terus yang keempat, nggak ada yang tahu gitu, dan nggak ada konsekuensinya gitu. Artinya ini peluang Nabi Yusuf untuk mengikuti itu besar. Makanya kata para ulama, sabar yang paling tinggi itu adalah sabar ketika ini. Makanya sabarnya Yakub dengan sabarnya Nabi Yusuf disebut dengan pasobrun jamil, kesabaran yang apa? Yang indah. Sabar itu begini, sabar ketika ada peluang untuk maksiat tapi dia menghindari kemaksiatannya. Wah, ini sabar yang dahsyat. Kan sabar itu kan tiga ya. Satu, sabar dalam apa? Dalam taat, dalam beribadah kepada Allah. Ya, dalam taat ini kan banyak. Sabar di dalam ukhuwah, sabar di dalam dakwah nantinya. Itu sabar namanya. Sabar dalam taat itu banyak turunannya. Sabar dalam berkeluarga, melihat sesuatu yang tidak disukai dari pasangan kita, sabar gitu. Sabar dalam berukhuwah, melihat orang yang berbeda dengan kita, sabar gitu. Makanya saya menjelaskan sabar itu kan kemarin apa? Habsun nafsi lima kuriha kan gitu. Kata Imam Ahmad Sawi kan, di dalam Hasyiah Tafsir Jalalain ya. Jadi Tafsir Jalalain itu ada sarahnya. Sarahnya itu namanya adalah Tafsir Sawi, Hasyiah Tafsir Jalalain. Itu sarah Tafsir Jalalain. Nah, di situ Imam Ahmad Sawi mengatakan apa? Habsun nafsi lima kuriha. Jadi bertahannya diri terhadap sesuatu yang tidak disukai, itu sabar kata beliau. Jadi sabar itu bertahan, ya. Kalau ada orang yang misalkan kurang menyenangkan, kita tahan. Jangan komentari dulu, jangan berontak dulu, tahan dulu aja. Itu namanya sabar. Habsun nafsi lima kuriha. Bertahannya diri terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Bertahannya diri terhadap sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita. Nah, Nabi Yusuf itu bersabar. Makanya sabar yang pertama, sabar dalam taat. Yang kedua, dalam meninggalkan yang diharamkan Allah. Dalam meninggalkan yang diharamkan Allah. Makanya kan model seperti ini masuk ke dalam satu di antara 7 orang yang mendapatkan apa? Naungan Allah. 7 di antara orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, itu salah satunya adalah seseorang yang dirayu, yang digoda, wanita yang cantik, punya kedudukan, dan dia ada peluang untuk melakukan itu. Dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nabi Yusuf begitu Pak. Makanya kesabaran Nabi Yusuf dikatakan kesabaran yang berada di kesabaran yang paling tinggi. Karena ada peluang dia melakukan itu dan tidak ada konsekuensi, karena dia bukan siapa-siapa untuk melakukan itu pun, tapi dia tetap hindari itu semua. Ini perempuan yang suka menggoda namanya, ya, digambarkan dalam Quran oleh siapa? Zulaikha. Yang kedua, ada tipologi perempuan soleha dalam Quran itu. Perempuan soleha itu digambarkan ya oleh Siti Maryam, ya, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Ya, salah satunya adalah menjaga kehormatan dirinya, Siti Maryam. Makanya Siti Maryam ini dengan istri Fir'aun ini kan di ayat terakhir surat Tahrim ini kan dijadikan contoh. Bahkan dia termasuk perempuan terbaik di dunia dan perempuan terbaik di akhirat. Kenapa kira-kira Pak? Bukan Khadijah. Kenapa perempuan terbaik itu kok bukan Khadijah? Bukan Fatimah putrinya siapa? Rasulullah. Kenapa kira-kira Pak? Bu, kenapa Maryam dengan Siti siapa? Asiyah ya, Asiyah binti Majahim, istrinya Firaun, dikatakan perempuan terbaik itu. Kenapa bukan Khadijah atau bukan Fatimah putrinya siapa? Rasulullah. Khadijah istrinya. Kenapa mereka berdua kira-kira? Kalau mereka ini kan baiknya itu kan tidak didukung lingkungan. Kalau Khadijah terbaik itu wajar, suaminya siapa? Rasulullah. Kalau Fatimah terbaik wajar, bapaknya siapa? Suaminya Ali. Kalau Maryam dia jadi perempuan terbaik, nggak punya suami, lingkungan pun akhirnya memfitnah dia.
Kalau Siti Asyah binti Majaim dia disebut perempuan terbaik, wajar. Suaminya siapa? Bang Aon gitu lah. Tapi suami model kayak begitu masih bisa menjadi perempuan yang hebat, kan dasar ya. Tidak didukung oleh suami tapi dia menjadi perempuan hebat, jadi perempuan yang luar biasa. Makanya nggak ada alasan nanti kalau kita contohnya ke sini, kenapa ibu kayak begini? Suami saya kan begitu. Fir'aun tuh Asyah istrinya, suaminya Fir'aun baik juga, nggak bisa nyalahin suami. Ya itu kan nggak bisa kita nyalahin suami. Kenapa? Akses ilmu gampang, majelis taklim di mana-mana. Bahkan ada sekarang kelompok PKK perempuan. Tadinya kan PKK itu perempuan kesana kemari. Sekarang ada kelompok PKK tandingan, pengajian kesana kemari kan gitu. Jadi gitu, bisa kesana kemari. Artinya untuk menjadi baik itu sebetulnya banyak cara. Makanya mereka disebut dengan perempuan terbaik, Maryam dan juga Asyah binti Majahim. Ya, nanti yang kedua, perempuan yang solehah, istri yang solehah. Ya, dalam surat At-Tahrim apa? Salah satunya adalah wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Ya, dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan keluarganya. Itu perempuan yang soleh, taat kepada Tuhannya, menjaga amanah dari Allah Tuhannya berbentuk Isa. Bayangkan, nggak ada bapaknya, nggak ada siapa, Maryam mampu membina, mendidik Nabi Isa sampai dia menjadi nabi. Padahal nggak ada bapaknya, tapi dijaga karena ini amanah Allah, dia jaga. Nah, kita kan repot, ada bapaknya dielus-elus anak, nggak ada bapaknya dijitakin dulu ya. Makanya kalau kesel-kesel sama anak langsung ingat kepada siapa? Maryam juga. Dia emang nggak ada bapaknya, nggak ada yang nyari nafkahnya, nggak ada yang ngasih ininya, kok dirawat, dijaga, disayang gitu. Kita mah alhamdulillah anak bapaknya ada, yang nyari nafkahnya ada, ya udah tinggal dielus, dirawat, dijaga, dididik kan begitu. Tapi tidak juga, kadang-kadang tidak sabar juga ngurusin anak, ya. Makanya anak itu sebetulnya kan prinsipnya 1% yang ngeselin, tapi 99%-nya nyenengin, gitu harusnya. Jadi kalau dia ngeselin, ini 1% kayaknya, 99% nyenengin, gitu harusnya, ya. Jadi ini kedua. Yang ketiga, ada juga tipe perempuan pejuang, ya, pejuang seperti halnya tadi Asyah binti Mazahim. Ya, istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Pejuang luar biasa, ya. Dia tidak didukung oleh suami yang baik, tapi dia bagaimana tetap menjadi baik. Bahkan dialah yang menemukan Nabi Musa ketika baik. Begitu Fir'aun mencabut pedang, dia yang menjadi tameng, ya, terhadap Nabi Musa, ya, untuk menghalangi Fir'aun agar tidak membunuh Musa. Ya, mau dibunuh Fir'aun itu Nabi Musa, dijaga sama siapa? Sama istrinya itu. Mau dibunuh. Ya, mungkin bahasa kitanya, kalau abang bunuh Musa, langkahi dulu mayatku, gitu. Takut juga Fir'aun ternyata, ya. Segagah-gagahnya Fir'aun sama istri mah tetap takluk juga gitu ya. Ini hebatnya istri, ya. Jadi gitu. Banyak suami itu sebetulnya tidak berani cari istri yang lain, mungkin gitu, bukan karena dia takut istri, tapi istrinya yang menakutkan, kayaknya gitu ya. Ya, gitu. Ustadz Abdullah itu bukan takut istri dia mau poligami, tapi kayaknya istrinya yang menakutkan gitu loh, ya. Jadi dia nggak jadi gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, yang keempat adalah Ummu Jamil, model istri seperti halnya istri yang selalu ngomporin suami, ya, istrinya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu istrinya dijuluki dengan Ummu Jamil, ya. Dikatakan dalam surat Al-Lahab, julukannya adalah wa mra'atuhu hammalatal hatab. Jadi dalam Quran itu dijuluki istrinya Abu Lahab itu adalah istrinya itu pembawa kayu bakar. Ya, kalau saya pembawa kayu bakar itu tukang kompor, tukang manas-manasin suami gitu. Ya, suami koruptor itu kan gara-gara istri juga dipanas-panasin. Berapa tahun sih ayah menjadi pejabat, kok kayaknya gini-gini aja tuh. Yang lain baru udah punya ini, punya itu, panas-panasin, ya, terus sampai istri, sampai suami jadi ini, jadi itu dan sebagainya.
Nah, ini namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu kalau bangun Pak sebelum subuh Pak. Jadi hammalatal hatab kata para ulama tafsir. Ummu Jamil itu kalau bangun itu Pak sebelum subuh. Jadi sebelum subuh dia sudah bangun duluan. Tapi dia sebelum subuh sudah bangun itu bukan mau sholat tuh tahajud Pak. Mau apa? Hammalatal hatab. Membawa kayu-kayu, duri-duri untuk dipasangin di jalan di mana Nabi lewat gitu. Ya, agar Nabi kena duri nggak jadi ke masjidnya. Itu bangun sebelum subuh kerjaannya begitu, coba bayangin aja. Ya. Tukang kompor, tukang senantiasa ini untuk mencelakai siapa? Rasulullah sallallahu. Nah, ini dengan suaminya satu paket, Pak. Satu paket dengan suami. Ini bahasa kitanya 11-12 kayaknya itu. Yang 12 yang mana? Wallahu alam kayaknya itu ya. Kan yang 11 suami, yang 12 istrinya kan. 11-12 satu paket dengan suami itu, sama-sama semuanya ingin mencelakakan siapa? Rasulullah. Nah, ini namanya istri yang tukang kompor. Makanya istri itu kan harus berposisi seperti kipas angin atau AC. Di mana suami sedang apa? Sedang panas, dia harus apa? Dingin. Suami sedang kedinginan, dia harus kan AC itu air conditioning gitu loh, mengkondisikan. Jangan suami sedang panas dipanas, iya Pak bener emang dia mah kayak begitu Pak, libas gitu ini gitu ya. Kacau kayak begitu nantinya dunia gitu ya. Panas-panasin enggak, suami panas dia dingin, suami ketika dingin dia harus hangat kan begitu. Nah, ini jangan sebaliknya seperti siapa? Seperti halnya Ummu Jamil istrinya Abu Lahab. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Maka si perempuan itu menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lari. Pas ketika berada di pintu, pas kebetulan akhirnya raja itu pulang. Maka di sini wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Jadi lari. Pas dia nyampe di sini ada kata-kata wastabaqal bab, istabaqo, yastabiku gitu ya. Muncul kata musabaqah. Jadi seolah-olah mereka berlomba-lomba menuju pintu. Ya, ini kalau ditinjau dari fikih bolehnya tentang musabaqah. Makanya sebetulnya kalau mau mengkaji tentang kisah Yusuf dari berbagai macam sisi ini banyak ya. Insight-nya itu banyak sebetulnya. Dari kalimat-kalimat yang digunakannya pun yang memunculkan banyak gitu ya penafsiran. Wastabaqah, istabaqo yastabiqu istibaqun, fa mustabiqun. Ya, muncul kata musabaqah. Ya, musabaqah itu artinya apa Pak? Perlombaan. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran. Ya, namanya MTQ. Artinya kata kalau Wahbah Juhaili ya, karena Wahbah Juhaili ini adalah backgroundnya, dia adalah fikih ya, backgroundnya usul fikih, maka corak tafsirnya pun tidak lepas dari tinjauan fikih ya. Tafsirnya namanya Tafsir Munir kan. Tafsir Munir itu 15 jilid, tidak lepas dari tinjauan fikih ya, tinjauan hukum. Sama seperti halnya tafsirnya Imam Al-Qurtubi Jami'ul Ahkam ya. Jami'ul Ahkam tafsir Qurtubi juga selalu berada dalam selalu melihat dari sisi tinjauan hukum. Beda dengan tafsirnya Tobari, karena dia merupakan bapak sejarah, maka tafsirnya pun ya tidak lepas dari tarikh, dari sejarah. Makanya tafsir itu biasanya tergantung dengan background keilmuan orang yang menafsirkan itu. Walaupun nanti corak umumnya ada, tapi ada kekhasan biasanya. Makanya tafsir itu tidak akan bisa habis Pak, sampai kapanpun akan terus tafsir itu berkembang. Makanya ada ratusan kitab tafsir ya. Kayak tafsir kontemporer itu kan salah satu tafsirnya Ibnu Athur. Kalau Ibnu Athur karena dia tafsir kontemporer, dia sudah memadukan unsur-unsur sains pengetahuan dalam menafsirkan Quran. Makanya Quran ini semakin digali Pak, akan semakin apa? Akan semakin banyak mutiara-mutiara yang terungkap, sehingga kita tidak bisa cukup ya memahami Quran dari satu sisi saja. Yang jelas ada premnya yang benar. Kalau kata Imam Suyuti apa?
Kalau kata Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan ya fi ulumil Quran, Quran ini memiliki 80 cabang ilmu. Di antara 80 cabang ilmu ini, kata Imam Suyuti masih bisa berkembang menjadi 300 cabang ilmu. Itu Quran, bayang. Nah, kira-kira bapak-bapak dari 80 cabang ilmu itu kira-kira mana yang bisa di ini nih ya, yang sudah dikuasai kira-kira ya. Yang dari 80 cabang ini yang sudah dikuasai yang mana kira-kira Pak? Hah? Satu cabang ya, ilmu tajwidnya kayaknya. Udah lulus belum tahsinnya kayak gitu ya. Makanya kita suka pengen ketawa kalau ada orang suruh langsung kembali kepada Quran gitu ya, suruh kembali kepada apa? Kepada Quran ya. Jadi ini percis orang sakit ya, disuruh baca buku-buku tentang kesehatan gitu, bukannya disuruh datang ke mana? Ke dokter gitu. Orang sakit disuruh baca buku kesehatan gitu. Orang sakit gigi disuruh baca buku tentang gigi, atau makin nyari gigi nah gitu. Kan harusnya orang sakit itu datang ke siapa? Suruh datang ke mana? Datang ke dokter. Masa kita nggak percaya? Satu, dia sudah punya ijazah kedokteran, dia sudah praktek puluhan tahun, sudah ada daftar dia praktek. Masa kita nggak percaya ke dokter? Ini kan sekarang kadang-kadang suka seperti itu ya. Jadi ada orang sakit disuruh baca buku kesehatan, bukan disuruh datang ke dokter. Jadi Quran itu Pak, kata Imam Suyuti, yang lain mengatakan lebih dari itu, 80 cabang ilmu Quran yang masih bisa berkembang menjadi 300 cabang lagi. Pertanyaannya, dari mana kita sudah berapa yang kita kuasai dari 80 cabang itu, sehingga kita bisa gegabah langsung balik kepada apa? Quran secara langsung. Masya Allah, ini bisa bahaya. Mu'tazilah itu kan pakai Quran, Jabariyah dan Qadariyah itu kan juga pakai Quran, Syiah itu pakai Quran, ingkar sunnah itu pakai Quran. Makanya kata Sufyan bin Uyainah apa? Al haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis Quran bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih, orang yang faqih terhadap itu. Nah jadi disinilah akhirnya Nabi Yusuf berlomba. Makanya wastabaqo, musabaqoh itu akhirnya boleh. Cuma nanti ada musabaqoh, ada perlombaan yang ditentukan seperti apa. Udah suruk ya ini ya. Nah jadi begitu Pak. Jadi mereka berlomba-lomba. Pas sudah begitu akhirnya pas di depan pintu raja datang, ketahuanlah mereka oleh raja. Pada saat itulah akhirnya di sini terjadi percekcokan ya antara Yusuf alaihissalam dengan istri raja. Nabi Yusuf membela diri, kata Nabi Yusuf, hiya rawadatni, wahai raja, dia yang menggoda aku, dia yang membujuk aku. Kata istrinya, tidak, dia yang menggoda aku, dia yang mengajak aku, dia yang membujuk aku. Terjadi percekcokan di situ. Maka pada saat itu raja, ini harus ada saksi. Maka didatangkanlah saksi ya. Ada yang mengatakan saksi ini adalah anak pamannya Zulaikha. Ada yang mengatakan saksi ini, kata Ibnu Abbas, adalah anak kecil yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bicara. Maka dalam hadis Nabi dikatakan ada anak yang masih bayi, yang ketika bayinya diberikan kemampuan bicara. Ada 4 anak yang masih bayi yang diberikan kemampuan bicara ketika masa kecilnya. Takallama arba'atun wa hum sigorun. Ada 4 bayi yang bisa bicara padahal dia masih dalam kondisi bayi. Apa? Ibnu Masitoh binti Fir'aun. Pertama adalah anaknya Siti Masitoh ya, binti Fir'aun. Yang kedua wasahidu Yusuf, saksinya Nabi Yusuf. Yang ketiga wasohibud Jurij ya, sohibud Jurij. Apa sih sohibud Jurij itu kisahnya gimana? Ini kalau dikisahin lagi panjang lagi ya. Ya jadi sohibud Jurij ya, sohibud Jurij itu kan
Jurej ini kan apa namanya, seorang anak yang punya ibu ya. Dia ketika itu kan dipanggil ibunya ya, dan dia sedang sholat, sholatnya sholat wajib. Kemudian Jurej itu kan bingung, satu sisi panggilan ibunya wajib, sholat juga adalah wajib ya, panggilan ibunya juga wajib, sholat juga wajib. Nah, tapi Jurej melanjutkan sholatnya dia ya. Kemudian ibunya agak kesal kepada Jurej, makanya nanti di sini ada namanya Sohibul Jurej, bayi ya yang disebut dengan Sohibul Jurej. Yang keempat adalah Isa bin Maryam ya. Nabi Isa berdakwah kepada kaumnya dari semenjak bayi, yang mengatakan ini Abdullah. Dia bicara, kata Siti Maryam, tanyain aja kepada siapa, kepada anak ini, kepada bayi ini, dia anak siapa ya, dia siapa. Karena Nabi zaman Siti Maryam berada di dalam fitnah yang besar, sampai mau dibunuh pada saat itu, sampai mau dibunuh. Kata Siti Maryam, kalau kalian sudah tidak percaya, aku bersumpah pun tidak percaya, tanyakan kepada bayi ini, siapa dia. Nggak mungkin bayi bisa bicara, nggak mungkin bayi bisa ngomong, tapi kekuasaan online. Kemudian Siti Maryam menyuruh bayi ini bicara, maka saat itu bayi itu mengatakan, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Tapi karena yang di belakang ribut melulu, nggak kedengarannya ini Ibnullah katanya. Kan hampir sama-sama Pak, makanya kalau ngaji jangan ribut Pak, salah dengar repot nanti ya. Jadi iya, jangan ribut, jangan tidur, bahaya. Karena orang Nasrani itu sesat Pak, gara-gara dia ribut ketika Nabi Isa menjelaskan dirinya gitu loh. Dia ngomong ini Abdullah, karena yang di belakang ribut, yang sebagian nundutan, dia ngomong ini Ibnullah. Kan hampir-hampir mirip Pak, Ibnullah dengan Abdullah. Orang Nabi Isa-nya bilang saya adalah hamba Allah, tapi kedengaran sama mereka aku adalah anak Allah. Ini akibat ngaji ngobrol begini Pak. Jadi Bani Israel itu kayaknya karena sering ngobrol, kalau ngaji kan keresat aja di akhirnya gitu loh ya. Orang Abdullah marah kedengarannya Ibnullah. Hati-hati makanya ya, kalau ngaji jangan ngobrol, nanti seperti Bani Israel, kesasar nantinya gitu ya Nasrani. Nah jadi begitu, udah dijelasin kayak begitu. Makanya ada yang 12 orang, yang 12 orang kayaknya nggak ngobrol ini memang ya. Ya, yang 12 orang kayaknya nggak ngobrol, yang disebut dengan siapa? Hawariyin. Jadi ketika Nabi Isa ngomong masih kecil, Hawariyin mah husu kayaknya, husu di depan kieu. Oh jelas Abdullah, tapi yang di belakang Ibnullah, nundutan yang di belakang kayaknya. Nah ini repot kayak begitu, gara-gara salah dengar bisa jadi salah tafsir nantinya begitu ya. Nah jadi begitu. Nah, jadi ini 4 bayi yang dari kecil. Nah itulah Allah berkuasa ya. Allah itu berkuasa. Allah itu gampang, Allah itu mampu 4 orang bayi yang belum waktunya bicara, kalau sudah Allah izinkan bicara. Nah ini ya, jadi banyak sebetulnya pelajaran ya, makanya saya cicil tadi, karena kisah Nabi Yusuf ini ya, mana mudah-mudahan bapak-bapak nggak bosan gitu ya, nggak bosan gitu. Kisah Nabi Yusuf itu sebetulnya bisa dilihat dari berbagai macam sisi ya, dari berbagai macam sisi. Kalau kita mau gali lagi, insight-nya banyak gitu loh ya, bisa kita kaji. Nah ini kemudian akhirnya disitulah saksi memberikan kesaksian. Kemudian untuk menutupi aib kerajaan, maka Nabi Yusuf tetap dipenjara. Nah inilah pelajaran, tidak semua orang yang dipenjara itu bersalah ya. Nabi Yusuf tetap dipenjara, walaupun saksi sudah mengatakan kalau Nabi Yusuf tidak bersalah, tapi tetap Nabi Yusuf dipenjara. Jadi tidak semua orang dipenjara itu bersalah, tidak semua orang yang bebas itu juga benar. Jadi pelajarannya banyak dari Nabi Yusuf itu. Pelajarannya banyak, bahkan hampir rata-rata para ulama kita dulu itu banyak yang dipenjara ya. Buya Hamka dipenjara, Abdul Qadir Jailani dipenjara, Buya Hamka itu dipenjara sama Bung Karno. Tetapi apa? Tapi Bung Karno tahu Buya Hamka benar, sampai-sampai dia berwasiat, kalau aku mati aku ingin apa? Imam sholatnya adalah Buya Hamka. Tapi apa yang terjadi? Buya Hamka karena seorang ulama yang legowo, begitu surat itu datang
Pas disampaikan, Bung Karno sudah meninggal dan dia berpesan, imam sholatnya ingin kau. Apa yang dilakukan? Buya Hamka tetap datang memenuhi keinginannya, dia menjadi imam sholat jenazah bagi Bung Karno. Begitulah ulama itu legowo, ulama itu pemaaf. Nah, inilah para pelaku sejarah kita mengajarkan tentang bagaimana sikap pemaaf. Ya, Aidit itu kalau dengan Nasir berdebat habis-habisan di forum, tapi ketika mau pulang selesai, Nasir pakai sepeda ontel, Aidit jalan kaki, itu suruh bonceng, ayo bonceng. Tapi di forum kita berdebat habis-habisan, tapi sudah begitu artinya apa? Ya, artinya tetap mereka itu legowo. Tapi prinsip-prinsip itu mereka tidak apa? Tidak bisa tawar-menawar. Ada sesuatu yang prinsipil ya dalam hidup ini yang tidak bisa kita saling tawar-menawar. Ya, apalagi terkait dengan masalah-masalah seperti ini. Lakum dinukum waliyadin. Nggak bisa. Jadi jangan selalu toleransi itu dipahami harus sama gitu ya. Toleransi itu artinya adalah menghormati. Toleransi itu kan artinya menghargai perbedaan, bukan mengakui keyakinan. Itu toleransi. Jadi toleransi itu menghormati dan menghargai adanya perbedaan, bukan meyakini dan mengakui tentang keyakinan orang yang berbeda. Itu toleransi ya. Jadi jangan selalu disalahartikan. Orang yang tidak seperti itu adalah orang yang intoleransi. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, nanti bagaimana Nabi Yusuf di dalam penjara, nanti ada juga ya 2 orang pemuda yang dipenjara. Disitulah Nabi Yusuf mulai berdakwah dan diberikan oleh Allah hikmah-hikmah yang lainnya. Ya, kita persingkat saja nanti karena masih banyak sekali ya materi yang ada di dalam kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran ini. Demikian, sudah masuk waktu suruk ya. Hah? Ada berapa menit lagi? Oh gitu, tidak insya Allah ada tanda tit gitu loh ya. Silakan kalau begitu kita ini aja sharing aja, diskusi. Enggak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa? Oh gitu ya. Oh gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ya, silakan. Pada akhirnya Nabi Yusuf dan Zulaikha itu suami istri. Kalau menurut kisah-kisah itu bukan hadis, benar? Ya, terima kasih. Pertama, firasat itu kan tadi saya kira itu di dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. 1 firasat yang berdasarkan keimanan, 2 firasat berdasarkan medis, kesehatan, 3 firasat berdasarkan riyadhah. Riyadhah itu pelatihan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita baca biografi para ulama, ketika mereka sudah mencapai puncak keilmuan mereka pasti riyadhah sebetulnya. Kalau dalam bahasa hadis Muslim itu setiap ulama itu punya hijib namanya. Hijib itu namanya zikir harian ya, zikir rutin. Kalau dalam bahasa tasawuf itu namanya punya thariqah namanya. Jadi kita itu sebetulnya harus punya hijib, punya thariqah, punya jalan ya, yang semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Thariqah itu kan metode, jadi jangan dipahami dulu langsung sesat ya. Metode, cara, jalan untuk menuju kepada Allah. Jadi hampir semua ulama saya baca itu ya, biografi para ulama, semua para ulama ketika sudah mencapai puncak keilmuan mereka tempuh jalur apa? Jalur itu sebetulnya. Sehingga mereka bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara spiritual itu. Ya, cerdas. Makanya kita kalau ketemu dengan ulama-ulama di kampung itu adem, enak gitu loh. Sebetulnya adem, enak, tutur katanya menyejukkan gitu. Ya kan Nabi Musa juga kan dipertemukan dengan Nabi Khidir. Jadi kalau Nabi Khidir itu sudah jalur apa? Udah riyadhahnya tinggi gitu.
Nabi Musa itu kan nabi yang rasional gitu istilahnya, nabi yang logik, nabi yang logis, yang kalau kata para sejarawan, pertemuan Musa dengan Khidir pertemuan antara ahli syariat dengan ahli hakikat gitu. Jadi ilmu itu begitu Pak, ketika kita sudah mencapai puncak keilmuan, karena kalau tidak didurung dengan riyadhah ya, dengan ibadah, dengan tazkiyatun nafas kalau bahasanya Sayyidah Hawa, nah itu nanti bisa berbahaya ilmu itu, dan dia nanti akan tajam firasatnya. Itu berdasarkan riyadhah ya. Prof Yuli misalkan sudah selesai sisi keilmuannya, sekarang tinggal pokoknya zikirnya aja yang banyak, ibadahnya aja, riyadhahnya itu baru nanti muncul nanti ya. Makanya kalau kita baca karya-karya ulama itu seperti Ihya Ulumuddin misalkan ya, Imam Ghazali itu sudah memahami hadis Nabi itu bukan hanya yang tersurat, tapi dia sudah memahami hal-hal yang bersifat isyaratnya gitu, sehingga ruh daripada nas-nas itu dia ungkapkan. Imam Malik itu pernah ditanya dia, kenapa masih menggunakan hadis doib? Kata Imam Malik, lebih baik gunakan hadis doib daripada aku menggunakan akalku. Jadi artinya mereka itu amat sangat luar biasa di situ. Riyadhah. Makanya ada juga orang yang sebetulnya ilmunya biasa tapi riyadhahnya luar biasa, tajam juga gitu. Nah, jadi begitu ya. Saya baca misalkan kitab-kitab Imam Al-Akhdari itu kan mengarang kitab Balaghah namanya. Balaghah itu adalah kitab Jauharul Makmun ya. Jauharul Makmun membahas tentang ilmu balaghah, ilmu bayan, ma'ani dan juga badi', ilmu yang tinggi dalam bahasa Arab. Nah, ketika dia menyusun kitab itu, Imam Al-Akhdari itu dia menempuh jalan suluk dia, tazkiyatun nafas, karena dia khawatir dia dengan ilmunya dia terbawa fitnah dengan fitnah ilmu. Jadi orang itu keras nanti sebetulnya kalau dia tidak tazkiyatun nafas ya, keras dia kalau tidak riyadhah nantinya, bahaya. Karena ilmu itu Pak bahaya ya. Orang yang masuk neraka pertama kan orang berilmu Pak, apalagi kalau cari ilmu dengan tujuan untuk berdebat. Nah itu Pak ya, jadi 3 itu. Nah yang kedua adalah tadi tentang sabar itu, tentang sabar. Sabar itu 3 tadi, sabar dalam taat, ini urutan anaknya banyak nanti ya, sabar dalam taat, dalam ibadah ya. Dalam ngaji ini kan perlu sabar Pak ya, harusnya Ustaz Sukron udah berhenti ngomong gitu loh, tapi ini masih lanjut aja gitu. Sabar aja dulu pokoknya itu. Ini namanya sabar dalam taat, sabar mendengarkan ya. Ya kata pepatah Arab, kun ahsanul istima' kama takun ahsanul hadis ya. Kata pepatah Arab kan mengatakan, jadilah pendengar yang baik sebagaimana kita ingin menjadi pembicara yang baik gitu. Kita kan kadang-kadang banyak mempersiapkan diri untuk menjadi pembicara, bukan mempersiapkan diri untuk menjadi pendengar. Padahal yang disesali manusia ketika mau masuk neraka gara-gara apa? Pendengaran. Laukunna nas ma'u awna kilu, seandainya aku dulu mau mendengar dan memikirkan apa yang ku dengar, aku tidak mungkin menjadi penghuni neraka saya. Jadi penyesalan manusia nanti pas ketika di neraka gara-gara tidak mau apa? Mendengar. Nah terus yang kedua, sabar dalam masalah meninggalkan yang diharamkan Allah, meninggalkan yang dilarang. Nah ini sabarnya Nabi Yusuf, makanya sabar yang tinggi luar biasa. Dan yang ketiga, sabar ketika menerima musibah atau ujian dari Allah. Nah itu Pak Sarif ya, Pak Hudri gitu ya, udah langsung ke endingnya gitu ya, jadinya nikah atau kagak nih gitu ya. Ya, di dalam Qasasul Ibnu Katsir itu, Qasasul Anbiya'nya Ibnu Katsir, makanya rujukan saya selalu 2 ya. Satu ini ya Abdul Karim Zaidan sebagai pegangan kita, tapi untuk detailnya kan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu 2, ada buku lengkapnya namanya Bidayah wa Nihayah. Al Bidayah itu yang permulaan, wa Nihayah itu dan yang akhir. Makanya dicerita tentang Adam, penciptaan bumi sampai kiamat sampai akhir. Makanya kitabnya tebal ya, ada berapa jilid itu ya.
Yang kedua, Ibnu Katsir itu punya kitab ringkasnya, namanya adalah Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Ya, itu Ibnu Katsir. Nah, dalam Ibnu Katsir ini diceritakan bahwa setelah Nabi Yusuf, wah ini jadi akhirnya begitu ya. Setelah Nabi Yusuf akhirnya masuk istana, karena dia bisa mentakwil mimpinya raja, jadi penguasa istana, maka Zulaikha malu. Maka dia keluar dari istana, dari istana dia, sampai Nabi Yusuf mencari Zulaikha. Ya, ketika dia sedang mengontrol rakyatnya itu, ada terdengar perempuan yang menangis. Ya, perempuan yang menangis. Ternyata pas dicari, perempuan itu bernama Zulaikha. Kemudian Nabi Yusuf mentauhidkan Zulaikha menjadi orang yang beriman, yang menjadi orang yang baik, yang soleh. Sampai Ibnu Katsir mengatakan terjadilah pernikahan Yusuf dengan Zulaikha itu. Jadi menikah. Ya, dalam Ibnu Katsir mengatakan jadi menikah Yusuf dengan Zulaikha. Bahkan ketika sudah jadi menikah Yusuf dengan Zulaikha, ya, mereka menjadi pasangan suami istri. Nah, ketika menjadi pasangan suami istri, biasakan yang namanya suami istri kan ngajak hubungan suami istri. Kemudian Nabi Yusuf mengajak untuk berhubungan suami istri. Apa kata Zulaikha? Dulu ketika aku belum mengenal Tuhanku, begitu ingin aku menguasaimu. Tapi setelah aku mengenal Tuhanku, cintaku kepada Tuhanku menyebabkan aku lupa kepada engkau, wahai Yusuf. Masya Allah. Begitu ya, luar biasa. Jadi, tapi kata Nabi Yusuf, ini pun dalam rangka menjalankan cinta kita kepada Allah. Nah, begitulah kalau Ustadz juga begitu gitu ya. Jadi bisa aja gitu ya, nggak bisa ini gitu ya. Kenapa Ustadz Ahmad? Kenapa? Hah? Oh iya, siap. Ya, siap. Nah, jadi begitu. Nah, jadi terus yang kedua tentang Pak, ini yang perlu kita ketahui ya. Semua ilmu pasti mengalami distorsi, pasti mengalami penyimpangan. Ilmu hadis ada hadis dhaif, hadis maudhu. Ilmu Quran ada Israiliyat. Ilmu tasawuf ada mistisismenya gitu. Ilmu sejarah ada berita-berita yang tidak benar. Semua ilmu mengalami itu penyimpangan, karena ada tangan-tangan kotor yang sengaja memang untuk menyimpangkan itu. Ada tangan-tangan kotor. Islam pun ada nggak yang menyimpangkan Islam? Saya tanya. Ada. Semua agama pun mengalami itu. Tetapi dari setiap orang yang mau berniat menyimpangkan dan mengotori itu, ada orang-orang yang senantiasa meluruskan. Makanya dalam Islam itu ada yang disebut dengan mujaddid. Yab'asullah ya kulli ra'sin mi'ata sanah gitu ya. Saya lupa hadisnya, maaf takut salah. Allah akan mengutus setiap 100 tahun itu mayujaddidu dinah, orang yang akan memperbaharui agamanya. Namanya mujaddid namanya. Setiap 100 tahun Allah akan bangkitkan dalam Islam ini orang yang akan memperbaharui agamanya. Yang dimaksud memperbaharui apa? Memurnikan dan mengkonter paham-paham yang tidak benar di luar Islam. Itu selalu begitu. Nah, begitupun dalam sejarah. Dalam sejarah juga pasti akan mengalami itu. Nah, pertanyaannya itu adalah, nanti kalau misalnya mana nanti kitab sejarah yang kalau misalkan kita lihat yang tidak mengalami distorsi, buku-buku yang artinya tidak mengalami distorsi. Inilah saya pernah mengatakan kepada bapak-bapak ya, ibu-ibu semuanya, epistemologi ilmu dalam Islam itu kan di samping yang 2 itu kan ada yang 4 gitu loh. Teori ilmu dalam Islam kan ada 4 Pak. Kalau dalam Barat kan 2, 1 rasional, 2 empirik, logik dan juga bisa diuji coba. Kalau Islam kan 4, rasional, empirik dan juga apa? Berdasarkan insting, gorizoh dan juga berdasarkan khobar sodik.
Khobar sodik itu artinya berdasarkan informasi yang benar. Informasi yang benar itu kan dua, satu Quran Sunnah, yang kedua adalah kaul ulama yang otoritatif gitu loh. Kaul ulama, pendapat ulama yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah makanya dalam Islam itu kan begitu. Kalau kita mau baca sejarah, kira-kira buku apa buku sejarah, rujukan siapa yang menjadi sejarawan yang bisa kita pegang? Ada Tobari dengan Tarikh At-Tobari di kita, Imam At-Tobari. Semua ulama kalau bicara sejarah pasti Imam At-Tobari. Yang kedua adalah Ibnu Katsir gitu. Ibnu Katsir itu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap Israiliyat? Nabi sudah pernah ditanya sama sahabat, ya Rasul, bagaimana terkait dengan kisah Israiliyat? Kata Rasul, kisah Israiliyat kami tidak bisa membenarkan dan kami juga tidak bisa mendustakannya. Jadi sikap terhadap Israiliyat begitu. Tidak bisa apa? Membenarkannya, tidak bisa juga mendustakannya. Nah, tetapi kalau kisah Israiliyat itu didukung oleh data-data yang kuat, termasuk hadis-hadis yang kuat, tetap masih bisa dipakai. Kita kan ambil dari kisah itu adalah yang penting ada hikmahnya saja, tidak dijadikan sebagai sarana untuk hukumnya. Kan begitu. Sama kayak kita misalkan, kisah apa nih? Yang penting ada hikmahnya. Kisah Ciliwung aja boleh diceritain gitu, itu aja pokoknya begitu. Kalau ada apanya? Ada hikmahnya misalnya. Kan sekarang banyak. Nah, jadi sikap terhadap Israiliyat itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kami tidak bisa membenarkannya, tidak pula apa? Mendustakannya. Jadi dia dibiarkan begitu saja. Begitu Pak kira-kira. Makanya Israiliyat itu yang penting didukung oleh dalil-dalil yang lebih kuat itu. Ini doa untuk ini Ustaz Ahmad Asdiki, doa apa? Oh, habis tanan ya. Cukup Pak ya? Cukup, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Itu aja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kehirapan dan kekurangan. Insyaallah kita lanjut lagi nanti bulan depan, tahun depan ya. Insyaallah kita akan lanjut lagi dengan tahun depan. Ketemu kita 1 tahun yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, umur yang barokah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa untuk Diki Meldiansah ya, putranya Bapak Raymond dan Ibu Dewi yang baru saja dikhitan ya, menjalankan syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Ya kan, dihitan ya, menjalankan syariat Nabi Ibrahim yang juga syariat ini diteruskan kepada syariat Nabi Muhammad. Ini dalam bahasa fikih namanya sar'un man qoblana. Jadi hitan itu adalah syariat sebelum syariat Nabi kita, syariat sebelum syariat kita. Jadi ada syariat sebelum syariat kita tetap masih bisa diamalkan. Salah satunya banyak syariat-syariat zaman Nabi Ibrahim masih diamalkan pada masa Nabi Muhammad. Salah satunya adalah apa? Syariat khitan ya. Khitan ini syariat Nabi Ibrahim yang kemudian dipraktekkan pada masa syariat Nabi Muhammad ya, sebagai tanda apa? Tanda ketundukan khitan itu. Karena dulu Nabi Ibrahim itu diuji ketundukannya dengan ini ya. Di dalam tafsir, Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah dengan 25 ujian. Kalau bahasa sekarangnya, Nabi Ibrahim sebelum diangkat menjadi bapak para nabi dilakukan fit and proper test. Jadi yang melakukan fit and proper testnya nggak tanggung-tanggung siapa? Allah. Dan itu bukan bersifat pertanyaan tapi bersifat pekerjaan ya. Salah satunya adalah hitan pada usia 80 tahun bil kudumi ku kampak teu dibius, eta masalahnya ya, ku kampak teu dibius itu kan. Nah itu kan repot kayak begitu gitu ya, repot gitu ya. Nah, jadi begitu, makanya anak di hitan itu tanda ketundukan, tanda kepatuhan ya. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Diki Meldiansah ini, putra Bapak Raymond ini, betul-betul ya dengan hitan ini beliau menjadi anak yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya ya, bakti kepada kedua orang tuanya, menjadi putra yang soleh ya, putra yang baik, yang sukses dunia dan sukses akhirat. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa ridallahu li sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan maghfura. Allahumma yassir umurana wa umur abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina, khususan Allahumma yassir umur Diki Aldiansa Putra Raymond dan Dewi. Allahumma rabbana sajhibil ba'sa isfi anta syafi shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ij'al Diki Meldiansah bin Raymond waladan solihan wa jamilan wa zakiyan wa aliman wa hafizan wa faqahu fid din. Allahumma ij'al Diki Meldiansah waladan solihan wa jamilan wa zakiyan wa aliman wa hafizan wa ghaniyan wa faqahu fid din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.